Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai pemasaran produk usaha online. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi pembahasan kita, alangkah baiknya yang pertama kalian harus menyiapkan alat tulis, kemudian buku tulis. Untuk selanjutnya kalian mencatat poin-poin yang kalian anggap penting atau materi yang kalian anggap penting sehingga bisa kalian pelajari di kemudian hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, fungsi pemasaran. Kemudian yang kedua, peran pemasaran. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran STP. Dan yang terakhir adalah bauran pemasaran. Fungsi pemasaran. Apa sih sebetulnya fungsi dari pemasaran itu? Kenapa sih kita perlu yang namanya pemasaran? Jadi, pemasaran memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat membeli produk dari produsen. Fungsi pemasaran yang kedua adalah fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik diartikan sebagai pengangkutan dan penyimpanan produk mendekati konsumen agar produk tersebut dapat dijangkau dan tetap terjaga ketersediaannya. Kemudian fungsi pemasaran yang ketiga adalah fungsi perantara. Fungsi perantara bertujuan untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran. Selanjutnya adalah peran pemasaran. Jadi, pemasaran memiliki 3 peran utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggan, kemudian yang kedua adalah memuaskan pelanggan, dan yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan. Kita bahas dari yang pertama, mengidentifikasi pelanggan. Di sini ada 2 poin penting yang perlu kita pahami tentang mengidentifikasi pelanggan. Yang pertama adalah memahami apa yang pelanggan inginkan dan pelanggan butuhkan. Perlu digarisbawahi bahwa keinginan dan kebutuhan merupakan hal yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kepada siapa kita akan memasarkan atau target pasar kita dan bagaimana cara menjangkau mereka. Selanjutnya adalah peran yang kedua tentang kepuasan konsumen. Jadi 2 poin penting yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, membuat produk barang atau produk jasa yang tepat kepada orang yang tepat di saat waktu yang tepat pula. Kemudian yang kedua adalah membuat semua orang merasa lebih baik setelah melakukan pertukaran atau transaksi. Kemudian peran yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan. 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memberikan pelanggan alasan untuk tetap datang kembali, dan kemudian yang kedua adalah mencari peluang baru untuk memenangkan lini bisnis mereka. Materi selanjutnya adalah strategi pemasaran STP. Menurut Asauri, tahun 2014 halaman 168 mendefinisikan strategi pemasaran sebagai serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Secara sederhana, STP merupakan singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting atau segmentasi. Menurut Gary Armstrong,
Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Sedangkan menurut Bright and Farrell, segmentasi pasar adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget, terutama untuk konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Secara sederhana, segmentasi bisa diartikan sebagai mengidentifikasi potensi kelompok pasar dan menentukan karakteristik penting dari setiap target pasar. Selanjutnya adalah targeting atau target pasar. Secara sederhana, target pasar dapat diartikan sebagai kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Tujuan melakukan targeting adalah agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya, target pasar atau market dikelompokkan berdasarkan sifat, rentang umur, ataupun karakter serta kebiasaan yang dinilai selaras atau relevan. Dalam menentukan target market, pebisnis atau wirausahawan harus berupaya untuk mengelompokkan masyarakat dengan segmentasi tertentu. Melalui kegiatan segmentasi ini, pebisnis mampu mendapatkan data dan mengolahnya guna menentukan segmen pasar atau konsumen manakah yang dirasa paling sesuai dengan karakteristik dari bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir adalah positioning atau posisi pasar. Menurut Philip Kotler, posisi pasar adalah segala upaya untuk mendesain produk serta merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Hasil dari posisi pasar ialah terciptanya proposisi nilai yang pas di mata konsumen dan menjadi salah satu alasan konsumen untuk membeli produk kita yang bersangkutan. Dengan kata lain, posisi pasar adalah kegiatan merancang produk dan bauran pemasaran atau marketing mix agar dapat menciptakan kesan tertentu di ingatan ataupun benak konsumen. Nah, hal yang perlu dilakukan dalam positioning adalah yang pertama, mengembangkan posisi produk secara detail untuk segmen yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen. Sebagai contoh, kita akan mengambil produk Pocari Sweat. Nah, ketika saya berbicara Pocari Sweat, apa yang ada di benak kalian? Apakah minuman pengganti ion yang hilang? Kalau hal itu terbesit di pikiran kalian, berarti strategi pemasaran atau STP daripada Pocari Sweat berhasil. Karena nyatanya Pocari Sweat memang menginginkan hal tersebut tertanam di benak konsumen. Dari segi segmentasi, Pocari Sweat mengincar mereka yang aktif di kegiatan luar atau mereka yang berkeringat, baik karena olahraga maupun cuaca panas. Jadi, Pocari Sweat ingin menjadi minuman yang tidak sekedar menyegarkan lidah, akan tetapi juga menyegarkan tubuh. Kemudian, dalam mencari target marketnya, target pasarnya, mereka di awal menargetkan tempat-tempat olahraga sebagai sarana promosinya. Kenapa? Karena di tempat olahraga lah banyak orang yang berkeringat dan di sanalah mereka mendapatkan konsumen yang sesuai dengan karakteristik segmentasinya. Kemudian untuk positioning produknya, Pocari Sweat ingin dipandang berbeda daripada minuman penyegar lainnya. Mereka ingin dipandang sebagai minuman yang mengganti ion tubuh yang hilang akibat keringat maupun minuman kesehatan yang bagus dikonsumsi ketika sakit. Oleh karena itu, kita sering melihat bahwa produk Pocari Sweat sering dibeli oleh mereka yang selesai berolahraga ataupun mereka yang sedang menjalani pemulihan pasca sakit atau mereka yang sedang merasakan gejala sakit. Contoh selanjutnya adalah mie yang terkenal dari Korea Selatan, yaitu mie Samyang. Mereka melihat bahwa segmen pasar di Indonesia
merupakan segmen yang cukup menjanjikan. Kenapa demikian? Karena banyak warga Indonesia yang terkena budaya Korea, seperti contoh drama Koreanya, kemudian K-popnya, sehingga tidak menutup kemungkinan orang Indonesia juga penasaran akan makanannya. Kemudian untuk positioning, Samyang ingin menjadi suatu produk yang merepresentasikan budaya Korea. Mereka ingin merepresentasikan cita rasa ramyun Korea yang sesungguhnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa banyak makanan Korea yang mengandung campuran babi, yang mana hal tersebut haram bagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi segmen pasar di Indonesia, Samyang memodifikasi produknya menjadi produk yang halal, yang artinya dapat dikonsumsi seluruh umat Muslim di dunia. Dua tadi adalah contoh bagaimana penerapan STP sangat penting bagi suatu produk. Kemudian materi selanjutnya adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan perusahaannya di pasar sasaran. Kemudian menurut Sumarmi dan Suprihanto, bauran pemasaran merupakan kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata lain, definisi bauran pemasaran adalah kumpulan variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan kombinasi dari faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dapat membentuk suatu sistem pasar dalam mencapai tujuan perusahaan dalam pasar sasaran. Awalnya, konsep bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Kemudian pakar marketing Boom dan Bittner menambahkan bauran pemasaran dalam bisnis jasa menjadi 7P. Hingga kini konsep marketing mix dianggap telah mengalami perkembangan menjadi 7P. Jadi secara singkat, 4P lazim digunakan untuk bauran pemasaran produk barang, sedangkan 7P lazim digunakan untuk bauran pemasaran produk jasa. Nah, apa saja komponen P tersebut? Yang pertama adalah produk. Produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah price atau harga, yang merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapat barang dan jasa yang dijual. Dan selanjutnya adalah place atau tempat. Tempat yang dimaksud di sini adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. P yang keempat adalah promotion. Tujuan utama dari promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk. Lalu P yang kelima adalah proses. Aspek proses merupakan gabungan dari seluruh aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. P yang selanjutnya adalah people atau orang. Yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang tentunya punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. Lalu P yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Demikian pelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan lebih memperdalam 4P dan 7P.
Oleh karena itu, kalian bisa membaca literatur-literatur terkait 4P dan 7P. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat membawa manfaat bagi kita di masa depan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M, jangan lupakan protokol kesehatan dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.